أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridha, barakah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada hadis yang lalu, yaitu hadis ke-87 dari kitab Al-Adabul Mufrad ini, disebutkan ada orang yang dia ingin hidup, yaitu seorang tabi'in yang dia itu iri atau pengen hidup di masa Rasulullah SAW, seperti sahabat yang ketemu dengan Rasulullah, menyaksikan Rasulullah secara langsung, dan juga bisa menyaksikan bukti-bukti kerasulan, yaitu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Namun tabi'in ini ditegur sahabat, harusnya kamu bersyukur kepada Allah. Sekarang kamu dijadikan seorang mukmin, seorang yang muslim, dipilih oleh Allah menjadi seorang yang mukmin. Boleh jadi kamu ketika hidup di masa Rasulullah justru bisa menjadi kufur, bisa menjadi musuhnya Rasulullah. Iya kalau kamu menjadi orang beriman, tapi kalau hidayah jauh darimu, maka kamu menjadi musuh Rasulullah. Sebab banyak, kata sahabat ini, orang yang menyaksikan dirinya masuk Islam, namun ada saudaranya, bapaknya mati dalam keadaan kufur, sehingga dia bersedih. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini mari kita banyak memohon kepada Allah ditetapkan iman kita. Jangan berhayal, jangan kepingin hidup yang bukan di zaman kita. Kita ditakdirkan oleh Allah sebagai umat hidup di akhir zaman. Maka dengan segala ujian keimanan kita lalui, yang penting kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ditetapkan dalam iman, senantiasa berzikir, senantiasa bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaitu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau, berilah pertolongan hamba ini supaya hamba ini senantiasa bisa berzikir kepada Engkau, mengingat kepada Engkau dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan, isinya zikir, zikrullah. Zikir dengan hati, ingat kepada Allah. Zikir dengan lisan, menyebut asma Allah. Ya, kemudian zikir dengan perbuatan adalah mematuhi syariat Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan Allah. Wa syukrika, dan hamba mohon pertolongan kepada Engkau ya Allah. Sebab kalau tidak ditolong oleh Allah, kita tidak bisa. Apa itu? Pertama zikir, kedua syukur. Banyak orang diberi oleh Allah hidayah iman, tidak bersyukur. Cara mensyukurinya gimana? Thalabul ilm, belajar Islam. Orang yang bersyukur atas hidayah, nikmat iman adalah dengan mempelajari Islam, hadir di majelis ilmu, bertanya kepada guru, baca kitab dan seterusnya. Itu tanda bersyukur. Lalu kemudian diamalkan, didakwahkan. Sebab kalau kita tidak mensyukuri nikmat iman ini dengan cara seperti itu, maka lambat laun iman ini bisa menipis, bahkan bisa hilang. Naudzubillah min dzalik. Seiring dengan ujian zaman. Ini syukur terhadap iman, syukur terhadap nikmat sehat, nikmat dunia dan seterusnya, yaitu kita gunakan nikmat itu di jalan yang Allah suka dan Allah ridho. Jadi ini perlu pertolongan Allah, hadirin sekalian. Kita bisa bersyukur atas nikmat Allah. Dan nikmat Allah yang terbesar, kita dijadikan sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Wa husni ibadatik, dan minta tolong kepada Allah supaya kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Ibadah sebaik-baiknya itu yang bagaimana? Yang menetapi tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada manusia yang lebih tahu cara ibadah kita kepada Allah, cara mengabdi kita kepada Allah, baik ritual maupun non-ritual, kecuali satu-satunya manusia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa beribadah kepada Engkau dengan sebaik-baiknya, bukan niru orang. Lihat orang sholat di masjid kok kelihatannya sujudnya lama, oh mungkin ini yang terbaik, ditiru sampai jidatnya hitam, ya. Atau orang yang kita lihat, orang yang ibadahnya baik itu mungkin persepsi kita yang duduknya lama, zikir wiridnya lama dari pagi sampai siang, atau baca Qur'annya paling panjang dan paling cepat, mulai ba'da subuh sampai zuhur sudah khatam. Tidak seperti itu ukuran ibadah yang terbaik. Ibadah yang terbaik itu berdasarkan ilmu, sekali lagi mengkaji Al-Quran dan Sunnah, menetapi Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita mengamalkannya. Itulah ibadah yang terbaik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulan dari hadis yang lalu adalah kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sahabat ini memperingatkan, boleh jadi kalau kamu hidup di masa Rasulullah, kamu sebagai orang kafir. Dan faktanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada pertanyaan, ya umpama kita ini hidup di masa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di awal-awal dakwanya pengikutnya sedikit, ya ini berbandingan, dan musuhnya banyak, sangat kuat. Rezim Abu Jahal CS itu sangat diktator, sangat menteror kepada orang-orang Islam saat itu. Ketahuan Islam, ditangkap, dibunuh.
Ya, bukan hanya sekedar di penjara, tapi ditombak dari mulut sampai tembus ke dubur, disate dengan tombak. Dan itu wanita diperlakukan seperti itu. Sumayyah, syahidah pertama. Ya, Ammar bin Yasir, itu keluarga Ammar bin Yasir. Bapaknya Ammar disiksa. Bilal bin Rabah ditindih batu besar sambil dipecuti di tengah panasnya gurun padang pasir. Khobab ibnul Arad, oleh juragannya sarapannya tiap pagi ditelungkupkan, kemudian pedang atau besi panas dibakar sampai merah, dinyoskan kepada punggungnya. Tiap pagi sarapannya seperti itu. Kira-kira kita kuat nggak menjadi pengikutnya Nabi Muhammad? Alhamdulillah, kita saat ini ujiannya tidak seberat mereka. Ini para jamaah yang banyak tidak disadari oleh kaum muslimin. Hidayah Islam, iman itu mahal. Maka pertahankan apapun yang terjadi. Jangan kita menjadi murtad, musyrik, kufur hanya karena ujian-ujian dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bisa kita bandingkan, Rasulullah pengikutnya sedikit, lemah ya saat itu. Maka orang yang mengikuti hawa nafsu tidak akan mungkin dia akan menjadi pengikut Nabi. Apalagi ketika zamannya Nabi Musa jauh lebih berat lagi. Ya, Nabi Musa itu melawan Fir'aun, diktator, tentaranya kuat, militernya kuat. Nabi Musa tidak punya tentara, tidak punya pasukan. Ya, menjadi pengikut Musa, dikejar-kejar, pagi, sore, siang, malam menjadi buronannya pemerintahannya Fir'aun. Kira-kira apa kita ikut Musa, Nabi Musa alaihissalam, atau ikut Fir'aun? Ya, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di mana-mana, di setiap zaman itu ada ujiannya. Maka yang penting bagi kita mohon kepada Allah. Boleh kau ambil harta kita, ya, boleh, silakan, tapi kita pertahankan, ya. Boleh kau ambil jabatan yang kita punyai, boleh kau ambil dunia, silakan, tapi satu-satunya yang harus kita pertahankan iman kita para jamaah. Bahkan Allah pun pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai kamu mati sekalipun jangan sampai kamu murtad. Jangan. Kamu mati harus dalam keadaan minimal. Keadaan minimal itu Islam. Itu tingkat paling rendah para jamaah. Islam, iman, ya kan? Kemudian muttaqin, derajat yang tertinggi. Kalau orang itu mati dalam keadaan di luar Islam, alias kufur, murtad, entah karena tekanan, entah karena rayuan dunia. Jadi musuh-musuh Islam itu tidak berhenti memusuhi kaum muslimin dengan soft power atau hard power, dengan cara lunak, misalnya dengan harta, diiming-imingi, lalu jadi bolonya mereka. Ya, ini program internasional para jamaah. Nah, di mana-mana seperti itu, atau dengan cara represif, hard power, ditangkap, penjara, ujung-ujungnya dibunuh. Nah, begitu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu bab ke-48, bab man da'a li sahibihi anna aksara malahu wa waladahu, yaitu hadis ke-88. Hadatsana Musa bin Ismail
menceritakan pada kami Musa bin Ismail, qala dia berkata, haddatsana Sulaiman bin Mughirah, menceritakan pada kami Sulaiman bin Mughirah an Sabitin dari Sabit, an Anasin dari Anas bin Malik ini ya. Jadi ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Kalau ini Anas bin Malik, dia ini sejak kecil menjadi pembantu Rasulullah SAW. Dititipkan di usia kecil, belum nyampe remaja. Jadi usia di bawah 10 tahunan. Ya kira-kira SD kelas 5 atau kelas 4 itu sudah ikut kepada Rasulullah. Ya, sengaja dititipkan ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini qala, dia berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram khalati, dan tidak ada orang lain kecuali kami bertiga ya, saya, ibu saya dan bibi saya, yang keempat Rasulullah. Jadi ada 4 orang ini. Jadi rupanya Anas bin Malik ini bersama keluarganya, ibu dan bibinya berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala alaina faqala lana, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami, beliau berkata kepada kami, ala usolli bikum, bukankah lebih baik kita ini salat berjamaah, atau bukankah saya lebih baik ngimami kalian untuk sholat berjamaah. Kemudian dilanjutkan oleh Anas, wadaka fi ghairi waqti sholatin, dan sedangkan saat itu belum masuk waktu sholat maktubah, sholat yang 5 waktu, tidak waktu zuhur, juga tidak waktu asar dan yang lainnya. Jadi berdasarkan hadis ini, ulama ada yang mengambil istimbat hukum bahwa ini adalah waktu duha. Ya, waktu duha. Jadi ada sekali-kali untuk pendidikan, ya, untuk mendidik murid atau santri, ya, supaya seragam. Biasanya di sekolah-sekolahan itu kan ada sholat duha berjamaah. Nah, ini berdasarkan dalil ini, ya, wadaka fi ghairi waqti sholat. Jadi Rasulullah mengajak untuk sholat jamaah, padahal itu bukan saatnya sholat 5 waktu. Sebab Rasulullah tidak mungkin sholat jamaah di rumahnya. Ini kan kejadian di rumah. Rasulullah selalu sholat jamaah 5 waktu di masjid sampai akhir hayatnya, Pak. Ketika Rasulullah demam yang sangat tinggi, itu sampai digotong oleh sahabat Abu Bakar, ya, oleh Umar, dibawa ke masjid karena dekat saja dari pintu sebelah rumahnya itu, langsung tembus ke masjid, diangkat di depan untuk menjadi imam. Jadi ini waktu di luar waktu sholat 5 waktu itu. Faqala rajulun minal qaum fa aina ja'ala anasan minhu. Lalu di antara kami ini ada yang bertanya, Anas bin Malik ini kan kecil, masih kecil ya, ditempatkan di mana, softnya di sebelah mana. Nah, kalau bibinya sama ibunya tadi kan pasti di belakang karena wanita kan. Nah, kemudian faqala, Rasulullah bersabda, faja'alahu ayyaminihi, maka diletakkannya di sebelah kanan. Jadi sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Summa sholat bina, kemudian Rasulullah sholat bersama kami, mengimami kami semua. Selesai sholat, summa da'alana ahlul bait bikulli khairin min khairid dunya wal akhirah. Kemudian Rasulullah berdoa untuk kami, ya, untuk seluruh keluarga dengan doa kebaikan dunia dan akhirat. Jadi mendoakan keluarganya Anas bin Malik ini, berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri kebaikan keluarganya Anas bin Malik ini, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kemudian faqalat ummi, lalu tiba-tiba ibuku berkata kepada Rasulullah, memohon, ya, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, khuwaidi muka ad'ullaha lahu. Nah, minta doa khusus, ya Rasulullah, tolong doakan pembantumu ini, yaitu Anas bin Malik, anak saya ini, tolong doakan, ya, doa khusus, mintakan kepada Allah. Jadi ini termasuk apa para jamaah? Sunnah kita untuk minta didoakan orang lain. Ya, ini termasuk wasilah yang diperbolehkan di dalam kita berdoa. Ya, di samping wasilah kita berdoa langsung kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna, kemudian kita langsung berdoa kepada Allah dengan menyebut kebaikan-kebaikan kita di masa lalu kepada Allah. Nah, itu wasilah. Baru kemudian kita menyebutkan keinginan kita apa. Nah, yang ketiga, cara wasilah yang ketiga adalah minta didoakan oleh orang yang saleh. Apalagi ini Nabi SAW. Jadi minta didoakan kepada orang lain yang kita anggap dia itu orang yang saleh, akidahnya lurus, ibadahnya benar, ya, minta didoakan. Ya, kalau sekarang ya pada ulama yang lurus, atau sampean kalau datang mengunjungi orang sakit, nah orang sakit itu Pak doanya diijabah oleh Allah. Nah, apalagi dia orang alim, orang yang dekat dengan Allah. Di samping kita mendoakan orang yang sakit, kita juga minta didoakan, karena saat dia sakit itu doanya mustajab di hadapan Allah. Nah, ini termasuk wasilah untuk terkabulnya keinginan kita. Ibunya Anas bin Malik ini minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan pembantumu ini anak saya Anas, doakan khusus. Fada'ali bikulli khairin, maka Rasulullah pun mendoakan kepadaku dengan segala kebaikan. Jadi doa untuk keluarganya tadi diulang lagi dan ditambahi khusus untuk Anas bin Malik. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan segala kebaikan untuk Anas bin Malik. Jadi kalau kita dimintai seseorang doa khusus, ya, maka kita menyebutkan nama orang yang minta kepada kita itu. Kita sebutkan namanya. Kana fi akhiri du'aihi an-naqal, bahwasannya apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam doanya, di akhir doanya, jadi doanya panjang, kemudian di akhir doanya itu beliau menyebutkan ini, doa khusus yang sangat diingat oleh Anas bin Malik ini, yaitu doa untuk beliau. Allahumma aksir malahu, ya Allah, banyakkanlah hartanya. Itu artinya apa, Pak? Ya Allah, Anas bin Malik ini dadekno wong sugih, gitu loh. Jadi doa minta kaya atau mendoakan orang lain supaya kaya kepada anak kita, kepada cucu, kepada siapapun. Ya, kita sendiri minta supaya kaya, boleh. Ternyata ada sunnahnya. Ya, ternyata ada sunnahnya. Rasulullah mendoakan Anas bin Malik, aksir malahu, ya Allah, berikan dia
harta yang banyak. Sebab para jamaah, harta yang banyak atau harta yang terbaik itu adalah harta yang dimiliki oleh orang beriman. Ya, dimiliki oleh orang beriman. Sebab orang kaya itu punya kelebihan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang miskin. Satu ketika ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, enak jadi orang kaya itu, mereka memborong semua pahala, mereka memborong semua pahala. Mereka, kita sholat, mereka dapat pahala sholat, mereka sholat dapat pahala sholat. Kita orang miskin puasa, mereka juga puasa, dapat pahala puasa. Yang tidak bisa kita dapat, mereka sedekah, ya mereka sedekah, kita nggak bisa sedekah dengan harta kita. Mereka dapat pahala, ya sebanyak-banyaknya, beri makan fakir miskin, bantu orang yang kekurangan dan seterusnya. Kata Rasulullah, bukankah setiap zikir kau mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu terdapat pahala sedekah? Kerjakan itu, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar sedekah. Kamu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar, ada pahala sedekahnya. Nah, itu kan juga bisa dilakukan oleh orang kaya. Maka orang kaya punya kelebihan, bisa berbuat banyak daripada orang miskin dengan hartanya. Maka ada dua para jamaah yang kita itu boleh iri, namanya ghibthah, iri yang diperbolehkan dalam Islam. Pertama, orang kaya dan dia orang yang bertakwa kepada Allah, dengan hartanya dia menjadi orang yang dermawan. Nah itu boleh. Ya Allah, andaikan saya bisa kaya seperti Pak Fulan, yang orang itu orang soleh, juga rajin sedekah, maka berilah kekayaan saya ya Allah supaya bisa seperti Pak Fulan itu, atau bahkan melebihi amalnya beliau. Itu boleh, Pak. Yang tidak boleh itu, Pak Fulan kaya ya Allah, mudah-mudahan engkau hancurkan hartanya, engkau ludeskan, udah biar dia hancur jadi miskin, biar saya miskin tidak apa-apa, benono koncoe. Nah, itu tidak boleh, Pak. Itu namanya hasad, bahaya itu. Yang kedua, ghibthah, iri yang dibolehkan itu kalau kita lihat orang alim dan mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, mendakwahkannya. Ya Allah, andaikan saya engkau beri kesempatan bisa alim seperti ulama itu. Ya, boleh. Dengan ilmunya dia bisa beramal dan mengajarkannya. Atau kalau kita nggak bisa, ya Allah saya sudah tua ya Allah, ya anak saya atau cucu saya jadikan ulama. Nah seperti itu para jamaah, itu boleh ghibthah. Kita lanjutkan dari doa Rasulullah ini. Jadi yang pertama, setelah didoakan banyak kebaikan, nah yang khusus, wabil khusus didoakan, mudah-mudahan Anas bin Malik ini ya Allah jadi orang kaya. Kemudian wawaladahu, dan juga banyakkan anaknya ya Allah. Mudah-mudahan anaknya Anas bin Malik ini kelak ya banyak. Padahal Anas bin Malik saat itu kan masih kecil, Pak, masih usia di bawah 10 tahunan. Ya. Sudah didoakan jangka panjang ya, supaya nanti kalau dewasa dia jadi orang kaya, kalau sudah menikah punya banyak anak. Dan kenyataannya anaknya dalam riwayat itu sampai hampir 100. Anas bin Malik ini tidak tahu istrinya berapa tuh, ya kan paling pol 4 ya. Ya. Jadi anak Anas bin Malik kelebihannya anaknya banyak. Dan yang terpenting, yang terakhir, wabarik
lahu, dan berkahilah dirinya. Orangnya diberkahi, ya, kemudian hartanya diberkahi, anaknya diberkahi, keluarganya diberkahi. Sudah selesai, Pak. Apalagi kalau kita ini diberkahi oleh Allah, hidup kita ini diberkahi oleh Allah, harta kita diberkahi, anak kita diberkahi, selesai, sukses sudah. Punya harta banyak, punya anak banyak, tidak diberkahi oleh Allah, oh, kiamat sughra, Pak. Kiamat kecil sudah. Anak banyak, satu kena narkoba, yang nomor 2 dibawa lari, anak gadis orang dibawa lari, dan seterusnya. Menjadi apa itu ujian bagi kita. Harta yang tidak diberkahi oleh Allah, dapat banyak, keluar banyak untuk yang haram, naudzubillah. Maka ciri baik diri kita, harta kita atau anak kita itu diberkahi oleh Allah, yang pertama, ya, kalau berupa harta misalnya, kita dapat harta itu jadi tenang, gak malah was-was, dunia nuake bingung, digawe apa ini, atau takut disidik KPK yang pejahat-pejahat itu, penjahat dan pejabat itu yang jahat itu. Jadi sampai bingung nyebutnya. Bedanya tipis ya, pejabat sama penjahat. Ya, pejabat yang penjahat, koruptor itu kan penjahat berkedok pejabat, maling berdasi. Tidak ada tenangnya, Pak. Meskipun ditangkap sama KPK lalu pakai baju tahanan oranye, dada-dada, kamuflase, buju itu, hatinya nggak tenang. Jadi orang dapat harta haram tidak mungkin tenang. Kalau sampean dapat harta halal dari kerja keras, ya, dari kerja cerdas, kerja ikhlas yang kita kerjakan sedikit atau banyak, tanda itu diberkahi oleh Allah, bikin hati tenang. Yang kedua adalah taat. Harta yang kita peroleh ini mendorong kita untuk taat kepada Allah. Kita menjadi tawadu, tidak sombong, tidak meremehkan yang miskin, tidak meremehkan yang bodoh dan seterusnya. Ya. Dan mudah dipakai untuk kebaikan, disedekahkan, ya, dikeluarkan untuk yang halal. Jadi mendorong kita taat. Yang ketiga, tumbuh. Maksudnya apa? Berkembang. Ya, berkembang, melahirkan ketaatan-ketaatan yang baru. Itu kalau diberkahi. Nah, begitu pula anak, para jamaah. Ya, anak itu yang penting itu apa? Soleh dan solihah, kan begitu. Perkara kecerdasan, perkara pinter dan tidak, itu kan, ya, kadang ada anak itu yang sudah diajari bola balik gak nyantol-nyantol. Itu memang gak ada anak bodoh itu. Makanya yang sering disalahkan itu gurunya. Kalau anak itu gak iso-iso itu guru nih sih gak tepak. Nah, maka dari itu kecerdasan anak itu kan masing-masing. Orang yang kecenderungannya, passionnya ke bahasa, ndak bisa dipaksa untuk belajar ilmu matematika, fisika harus perfect, tidak bisa. Dan biasanya orang yang pandai eksak lemah di sisi bahasa. Beda-beda orang itu kecerdasannya. Jadi kalau dulu orang mengukurnya itu anak yang pandai itu nilai matematikanya 100 gitu ya, 90 paling enggak. Ini matematika itu oleh petang puluh, apalagi sama gurunya itu nilainya itu pakai pulpen merah 30, woy, oleh nilai abang, berarti bodoh ini. Belum tentu, ternyata sekarang ilmu modern tidak seperti itu, ya. Jadi, nah, terlepas dari dia pinter eksak atau bahasa atau ilmu yang lain, yang paling penting anak
kalau diberkahi oleh Allah mengantarkan orang tuanya ke jannah, ke surganya Allah. Di samping dirinya sendiri calon penghuni surga, orang tuanya seperti itu juga. Kenapa? Jadi anak salih atau solihah yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ke-88, yaitu satu doa Nabi SAW kepada Anas bin Malik dan keluarganya. Dan bisa kita ambil kesimpulan, nah, sering-seringlah kita ini minta doa kepada orang saleh dan juga berdoa kepada anak kita, ya, terutama kepada cucu kita, kepada pasangan kita dengan doa kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.